Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fa in qulta fasyakiru afdalu amis sabiru. Betul ya? Maka jikalau kau bertanya, maka adapun orang yang bersyukur, yaitu lebih utamakah atau orang yang sabar? Fa'lam annahu qila, maka ketahuilah akan bahwasanya, yaitu dikatakan, inna syakira afdalu, sesungguhnya orang yang bersyukur yaitu lebih utama ketimbang orang yang sabar. Bidalili qawlihi ta'ala, dengan dalil firman-Nya Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku orang yang pandai bersyukur. Faja'alahum akhassal khawasi, maka menjadikan oleh Allah akan orang-orang yang pandai bersyukur akan orang yang paling istimewa daripada hamba-hamba yang istimewa. Wa qala fi madhi Nuhin alaihi salam, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala pada memuji Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana abdan syakur, sesungguhnya Nuh, yaitu ada oleh Nuh, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Wa qala fi Ibrahim, dan berfirman Allah pada memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, syakiran li an'ami, pandai bersyukur bagi nikmat Allah. Adalah Ibrahim itu orang yang pandai bersyukur bagi nikmat Allah. Wali annahu fi manzilatil in'am wal afiyah, dan karena bahwasanya orang yang bersyukur itu pada tempat diberikan nikmat dan kesejahteraan. Walidzalika qila la an un'ima fa ashkuru ahabbu ilayya min an ubtuliya fa asbira. Demi sesungguhnya aku diberikan nikmat lalu aku bersyukur, itu lebih disukai kepadaku daripada bahwa aku diberikan cobaan lalu aku bersabar. Waqila, ada pendapat, balis sabiru afdalu, bahkan adapun orang yang sabar yaitu yang lebih utama ketimbang orang bersyukur. Li'annahu a'zamu masyaqqatan, karena bahwasanya orang yang sabar itu yaitu orang yang besar dari segi kesulitannya. Fayakunu a'zama sawaban, maka ada orang yang sabar yaitu lebih besar dari segi pahala, wa arfa'a manzilatan, dan lebih tinggi daripada derajat. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, inna wajadnahu sabira, sesungguhnya
kami, yaitu mendapati oleh kami akan Ayub sabiran, akan orang yang bersabar. Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya disempurnakan orang-orang yang sabar akan ganjaran pahala mereka bighairi hisab, dengan tiada hitungan. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin, adapun Allah yaitu mencintai oleh Allah akan orang-orang yang bersabar. Kultu anak, nanti aja kali ya, panjang ya. Saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih berbicara tentang pentingnya syukur sebagai maqam yang ketujuh atau aqabah yang terakhir dari apa yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin ini, saudara. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa iman itu adalah satu kesatuan yang utuh. Iman itu adalah satu bundaran yang lengkap bundaran, namun terbelah menjadi dua. Separuh ada pada syukur dan separuh lagi ada pada sabar. Demikian disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, iman itu terbelah dua, separuh adanya pada syukur, separuh adanya pada sabar. Syukur dan sabar dua-duanya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya dibanggakan oleh Nabi. Dalam hadisnya yang sahih, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku sangat kagum banget pada kehidupan orang beriman. Sesungguhnya peri kehidupannya semuanya bagus, tidak ada yang buruknya. Idza in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Orang beriman itu kalau mendapatkan nikmat dia syukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Kalau tertimpa musibah, bencana, atau hal lain yang tidak mengenakkan, dia bersabar, dan sabar itu lebih baik baginya. Syukur baik, sabar baik. Syukur cakep, sabar cakep. Dua-duanya cakep. Tapi yang mau ditanya,
lebih cakep mana? Apa syukur? Apakah sabar? Lebih tinggi mana di mata Allah derajat orang yang kesehariannya penuh dengan kesyukuran? Lebih tinggian mana dengan orang yang kesehariannya penuh dengan sabar? Penuh dengan sabar. Ini berbeda-beda, saudara. Kalau ditanya fa in qulta, kata Imam Ghazali, kalau Anda bertanya, fasyakiru afdalu amis sabir, orang yang bersyukur lebih tinggikah di mata Allah dibanding orang yang sabar? Ataukah tinggian yang sabar dibanding yang syukur? Pada tataran pertanyaan berikutnya, saudara, turunannya, tinggian manakah muslim yang kaya dibanding muslim yang miskin? Di mata Allah, tinggian yang kaya kah dibanding yang miskin, atau tinggian yang miskinkah dibanding yang kaya? Turunan pertanyaan berikutnya, tinggian manakah muslim yang sehat dibanding muslim yang sakit, atau tinggian yang sakit dibanding muslim yang sehat? Turunan. Ini materi lanjutannya. Lanjutan berikutnya banyak. Tinggian manakah muslim yang jadi suami yang diomelin bininya mulu? Saya curiga apa yang nyengir-nyengir nih. Ama yang tidak, sehingga dia bersyukur, diomelin dia bersabar. Tinggian yang mana? Kenapa Bang Adi? Lihat-lihat, sayanya curiga ini. Ya, begitu. Ini materi, tapi kita satu-satu dulu, jangan semua. Ini kan namanya turunan pertanyaan dari materi yang tekstual, yang tersurat. Kan nggak semuanya ajaran agama itu tersurat. Ada banyak juga yang tersirat. Nggak mesti harus ditulis. Di SPBU aja nggak ada. Dilarang nabun, nggak ada. Yang ada dilarang merokok, itu tersurat. Nggak kemudian nggak ada tulisannya ente bakar ban di SPBU, boleh, kagak. Itu namanya tersirat, bisa dianalisa pemahaman. Begitu. Lalu timbul pertanyaan, kata Imam Ghazali, tinggian muslim yang bersyukurkah? Tinggian muslim yang sabar? Artinya, bila kita sebagai hamba dihadapkan dua pilihan, milih mana dari dua pilihan? Apalagi tiga pilihannya, milih mana? Begitu. Ya Allah, Bang Adi langsung jawab aja. Ini lagi dua ini, gitu. Oh, nggak boleh. Ini ngaji minhaj ini, ngaji minhaj. Kata Imam Ghazali, sebelum saya berikan pandangan, saya akan sampaikan pandangan-pandangan ulama terkait tinggian mana orang yang bersyukur ataukah tinggian yang bersabar. Kata Imam Ghazali, perlu diketahui bahwa para ulama
berbeda-beda menjawab pada bagian ini. Ada yang menjawab tinggian syukur, ada. Dan ada juga ulama yang menjawab tinggian sabar, ada. Masing-masing punya hujjah, masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen. Yang pertama, syukur lebih tinggi dibanding sabar. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qalilun min ibadiyas sabur. Enggak ada. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Berarti syukur itu lebih tinggi. Tandanya Allah sebut sedikit sekali, jarang sedikit sekali. Jarang yang pangkatnya syakur. Ada syakur, ada syakir. Ini beda. Kalau syakir dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau syakur dapat cobaan, dia bersyukur. Itu jarang yang kayak begitu. Jarang. Maka jarang yang dapat cobaan bersyukur itu jarang. Tapi intinya faja'alahum, Allah jadikan yang pangkatnya syakur lebih spesial lagi. Itu menunjukkan syukur itu pangkat yang spesial dibanding pangkat sabar. Tinggian syukur. Maka dalam hadis Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun indallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat ekonominya, politiknya, itu lebih tinggi dibanding mukmin yang lemah ekonominya. Yang lemah ini hidupnya suka lupa. Kemarin-kemarin nyelak payah doang. Begitu. Udah jadi aja, kagak inget. Pas lagi nyaleg lagi, dianterin sembako, pilih lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana nih? Nah, ini lupa yang kayak gini. Mukmin yang lemah, mukmin yang kuat. Jadi Islam mendorong mukmin tuh kuat. Jadi artinya kuat itu ya tentu bersyukur. Kalau kuat ekonominya, nikmatnya banyak, bersyukur. Mukmin yang bersyukur lebih tinggi dibanding mukmin yang sabar. Lihat tuh pemain bola tuh. Kalau yang bersyukur nyerang, cepat menang. Itu mau tahan aja dari belakang, ya udah kebobolan. Itu bisa kalah mulu gitu. Paling nggak imbang dah. Habis itu jebol dah, kalah, kagak lanjut aja. Gara-gara apa? Sabar aja. Jangan. Kudu syukur. Begitu. Kudu syukur. Syukur. Orang yang bersyukur itu orang yang hidup demen sama tantangan. Orang yang bersabar tuh hidupnya ada di zona aman, sabar, aman. Begitu. Maka muslim disuruh dagang sama Nabi. Kenapa dagang?
Itu tarung mulu sabanari. Allah minta takdir. Malam putar tasbih, untung 1000, untung 2000, untung 1000, untung 2000. Begitu. Besok dagang, begitu. Tuh begitu. Artinya banyak memohon sama Allah. Tapi yang pegawai banyak sabar. Pegawai itu sabar. Namanya pegawai. Maka karena banyak sabar kayak perempuan, men. Orang men tuh sebulan sekali dapatnya 3 hari bersih. Orang men. Ada tuh pegawai. Sebulan sekali dapatnya 3 hari bersih buat bayar tukang sayur. Dari ini. Benar gak? Tuh begitu. Dagang. Begitu dagang. Itu kayak begitu. Orang dagang perang. Begitu sabanari, artinya perang ikhtiarnya kuat sama Allahnya. Kalau yang namanya pegawai emang enggak kurang. Ngoyo-ngoyo gaji segitu, begitu pegawai udah begitu. Maka kalau ada yang meninggal, biar kata bukan saudaranya, temannya, bos saudara aja. Padahal pengen gak masuk, bukan pengen takziah, bukan. Orang di sana juga gak baca Quran, ngobrol doang. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Saya curiga tuh. Tuh kayak begitu saudara. Jadi orang yang bersyukur lebih tinggi dibanding orang yang sabar. Begitu. Kita tanya aja sama yang ngaji nih. Kira-kira saudara yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Nih yang ngaji nih. Pengen kaya, pengen miskin? Kayaknya yang diam-diam tuh pengen miskin. Kita doain manjur di majelis tuh bisa gitu. Jadi pengen kaya, pengen miskin. Oh berarti pengen jadi orang bersyukur. Begitu. Gitu. Kalau pengen kita sabar, ya. Lah iya, udah sabar aja. Bagus. Dua-duanya wafikulin khairun. Dua-duanya karena punya iman kata Nabi bagus. Dua-duanya. Mau orang miskin bagus, mau orang kaya bagus. Tapi kata Nabi lebih bagus lagi kalau kaya. Jadi masjid jadi, musola jadi. Itu yang bantu orang kaya, yang bantu orang kaya, yang bantu. Itu begitu. Jadi bersyukur lebih tinggi daripada sabar. Begitu kata Imam Ghazali. Ini ada ulama berpandangan. Di surga tidak ada sabar. Di surga adanya syukur. Wa akhiru da'wahum anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhaba annal hazan. Ada orang di surga. Di surga itu adanya pujian. Orang muji itu orang yang bersyukur. Orang yang muji. Maka di surga isinya orang-orang bersyukur. Diisinya. Karena tidak ada di surga sabar. Sabarmu adanya di dunia. Di surganya mah adanya syukur. Maka karena di surga adanya syukur, maka tinggian syukur. Tinggian syukur. Ini dalil-dalil yang mengatakan tinggian syukur. Berikutnya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memuji tentang sikap Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang atwalal anbiya'i umran, nabi yang paling panjang umurnya, 1000 tahun. 1000 panjang. Saudara pengen nggak kayak Nabi Nuh 1000 tahun? Nggak usah dah. Kata panjang juga. Orang kita 90 tahun udah loyo. Kalau 1000 tahun, lah 900 tahun di tempat tidur aja repot. Nabi Nuh dipuji sama Allah. Apa kata Allah? Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh
adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Padahal ujian yang menimpa Nabi Nuh luar biasa. 1000 tahun punya murid 40. Yang mau masuk Islam, dakwah Nabi Nuh 40, mananya 25 tahun. Dapat murid datu. Tapi syukur, dipuji. 1000 tahun, muridnya 40. Lah 1000 bagi 40 berapa? 25 tahun atu. Tapi Nabi Nuh selalu memuji Allah. Maka dipuji. Dipuji. Amal. Nuh adalah orang yang pandai bersyukur. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam dipuji oleh Allah, syakiran li an'amih ijtabah. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang pandai bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim syukur. Enggak dikata sabiran libalai, enggak. Nabi Nuh bersyukur. Itu menunjukkan syukur lebih tinggi dibanding sabar. Meski dua-duanya baik. Sebab orang yang bersyukur memandang nikmat sama Allah sehingga ada action. Orang yang sabar enggak ada action. Orang diem aja. Enggak ada action orang sabar. Karena menahan, defend orang sebut, defend, menahan dia. Begitu. Itu orang yang sabar. Orang yang sabar. Sehingga tinggian syukur. Berikutnya kata Imam Ghazali, orang yang bersyukur itu pada pangkat diberikan nikmat dan kesejahteraan. Syukur itu perbandingannya ada kurnia Allah. Kalau kita bersyukur, Allah bakal tambahin nikmat. Jadi yang dipandang kurnia Allah. Orang yang bersyukur. Yang dipandang keafiatan, kesejahteraan dari Allah. Karena itu, saudara, seorang salafus soleh menyatakan, demi Allah, andai saya diberikan nikmat kemudian bersyukur, bagi saya lebih tinggi dibanding diberikan cobaan lalu sabar. Begitu. Kalimat ini dipanjangi. Demi Allah, andai saya diberikan nikmat, biar gampang, duit banyak lalu bersyukur, berzakat, berinfak, bersedekah, apa aja, itu lebih baik, lebih disukai dibanding saya enggak punya apa-apa lalu sabar. Lalu sabar. Jadi penting memandang nikmat. Itu menunjukkan betapa tingginya nilai syukur. Tingginya nilai syukur. Sampai ulama salaf bilang, demi Allah, saya dikasih nikmat lalu bersyukur. Saya dikasih cobaan lalu saya sabar. Saya milihnya nikmat dan bersyukur. Milih tenang sama perang. Tenang, syukur. Perang, sabar. Saudara pengen perang, pengen tenang. Oh iya, berarti demen bersyukur. Begitu.
Begitu. Jadi tinggian syukur kata sebagian ulama. Kedua, ada ulama bilang enggak, syukur ama sabar masih tinggian sabar. Ini ulama. Syukur ama sabar tinggian sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar itu besar kesulitannya. Orang yang besar kesulitannya tentu besar pahalanya, tentu ditinggikan derajatnya. Bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam, Allah puji dalam Al-Quran, inna wajadnahu sabira ni'mal abd. Kami dapati itu Ayyub sabar, sebaik-baiknya hamba yaitu Ayyub, yakni orang yang sabar. Dipuji oleh Allah sabar. Kesabaran Nabi Ayyub. Karena kesabarannya dipuji, kata ulama, berarti tinggian sabar dibanding syukur. Tandanya Allah bilang ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba yaitu Ayyub, orang yang dapat cobaan bersabar. Sabar. Begitu Nabi Ayyub. Sabar. Ni'mal abd innahu awwab. Itu begitu. Walaupun syukur banyak keterangan ajaran agamanya, tapi kalau mau dibandingkan dengan sabar, masih banyak keterangan ajaran agama pentingnya sabar. Ini menunjukkan sabar itu lebih tinggi dibanding syukur. Banding syukur. Kedua, Allah sampaikan berbicara syukur, berbicara sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberikan ganjaran. Ini enggak boleh saya diperhatikan ngomong ganjaran, mau pemilu katanya. Pahala aja, pahala. Gitu. Iya, jadi baperan jadi orang. Begitu. Jadi orang yang sabar tuh diberikan ganjaran pahala tanpa hitungan. Enggak ada kira-kiranya pahalanya. Orang yang sabar enggak ada hitungannya. Itu menunjukkan bila sabar itu enggak ada hitungannya, maknanya orang yang bersyukur diberikan ganjaran pahalanya ada hitungannya. Kalau orang sabar enggak ada. Yang ada hitungannya sama yang kagak ada hitungannya. Tinggian yang enggak ada hitungannya tanpa batas. Maka sabar lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi bini ngomel-ngomel udah sabar aja. Sebab itu lebih tinggi. Enggak apa-apa. Tapi lebih tinggi lagi kalau syukur. Kalau syukur, domelin syukur, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Saya masuk surganya duluan. Udah ngalamin susah di dunia. Begitu. Udah ngalamin susah, banyak susah di dunia. Jadi yang susahnya banyak kan di akhiratnya cepet seneng gitu. Katanya, jadi ya, sabar aja. Begitu. Gimana Bang Adi? Iya, itu begitu katanya. Sehingga
orang yang sabar itu lebih tinggi nilainya. Berikutnya Allah nyatakan dalam Al-Quran, wallahu yuhibbus sabirin. Allah amat sangat mencintai orang yang sabar. Berarti orang yang sabar tuh mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah, yaitu dicintai oleh Allah. Dikasih cobaan dia tidak frustasi, dia tidak mengeluh, itu dipuji oleh agama, amat sangat dipuji. Sabar ini jarang orang kuat ngadepin sabar. Kalau syukur banyak orang yang kuat. Kalau syukur gitu, kalau sabar berat begitu. Kalau orang dagang untung biasa, kalau dia alhamdulillah. Tapi kalau dia dagang rugi, belum tentu dia kuat. Maka tinggian sabar. Begitu. Jadi terus saja. Separuh ulama bilang tinggian syukur, separuh ulama bilang tinggian sabar. Puasa itu sabar karena menahan, dan puasa lebih tinggi dari kagak puasa. Begitu, karena dia sabar. Begitu. Orang gak puasa dia syukur, kalau sabar berat. Puasa maka tinggian puasa. Begitu tinggian puasa. Ini dalil-dalil yang disampaikan oleh ulama tentang tinggian mana antara syukur dan sabar. Singkatnya, dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Jadi Anda pengen sakit, pengen sehat, tuh begitu. Kalau begitu nggak pengen jadi orang sabar. Begitu. Jadi ini dalil-dalil pentingnya sabar. Masing-masing ulama punya hujah tersendiri. Ulama yang mengatakan pentingnya syukur, maka dia punya dalil yang banyak tentang kelebihan jadi orang yang bersyukur. Ulama yang bilang tinggian sabar, mereka punya dalil yang banyak dari Quran dan hadis tentang fadilah sabar dalam menghadapi cobaan. Begitu. Masing-masing ulama punya dalil. Tinggal kita ikut yang mana. Sepatunya sama sepotek, hanya beda nomor doang. Yang nomor 20 syukur, ya pakai, mungkin itu yang cocok. Yang cocok nomor 40 sabar, ya itu pakai. Yang penting masih mereknya sepotek, masih agamanya Islam, maksud saya Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitab sucinya Quran. Terserah kita mau ngambil jalur sabar, silahkan. Ada dalilnya barusan. Mau ngambil syukur, silahkan. Ada dalilnya. Masing-masing punya dalil yang kuat di dalam Al-Quran, dalil yang kuat di dalam hadis
yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah kita. Kayaknya saya memilih sehat aja dah. Iya, kalau begitu Anda termasuk orang yang demen syukur. Kalau saya milih sakit aja nggak apa-apa. Sebab kalau sehat ngeloyor yang kagak-kagak. Pas sakit nggak maksiat, ke Tegal Rotan nggak nyampe, wong kaki udah sakit. Begitu. Ke Perumpung nggak nyampe, bongkaran Tanah Abang nggak ada, dari rumah aja. Sabar aja. Silakan juga. Pokoknya silakan pilih syukur, silakan pilih sabar. Masing-masing punya dalil. Jadi banyaklah survei yang beredar. Ada yang bilang tinggian syukur, ada yang bilang tinggian sabar. Tapi Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala akan menyampaikan penelitiannya. Imam Ghazali dalam Minhaj, kata beliau, qultu ana. Imam Ghazali. Ini penelitian Imam Ghazali. Seperti penelitian Syekh Abdul Qadir Jilani, yang paling bagus mah syukur juga, sabar juga. Itu yang paling bagus, nggak ada lawan. Begitu, nggak ada yang lawan. Jadi kalau sakit, syukur itu yang paling tinggi. Nggak sabar, itu namanya syukur juga, sabar juga. Begitu. Dagang rugi, alhamdulillah, girang. Bukan kelas kita itu, bukan. Gitu. Kita nggak di situ. Ini mengaji aja kelasnya. Gitu, ngaji, nggak kuat kita. Begitu. Tapi itulah namanya syakirus sabir. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Manaqib, qila halis syakir afdalu minas sabir. Ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir, tinggian mana syukur sama sabar? Anda pengen tahu tinggian orang yang syukur juga sabar juga dibanding salah satunya? Dua-duanya begitu. Itu paling cakep. Begitu. Kagak kuat. Tinggian syukur dah. Kalau begitu ente zikir. Begitu. Ada yang baca Waqiah, tuh udah pegel sama sabar. Udah pegel sama sabar. Begitu. Ada yang baca Sallallahu Muhammad, udah pegel tuh. Sama apa? Sama sabar. Pengen jadi apa tuh? Orang yang bersyukur ya. Begitu. Gitu. Itu kayak begitu. Ada yang sholat duha, itu mananya pegel jadi orang sabar. Pengen jadi orang syukur. Kayaknya kelas ente ini orang bersyukur namanya. Bukan yang nomor 2, nomor 1 kayaknya. Begitu, ini nomor 1 kayaknya. Begitu, tandanya begitu. Syukur nomor 1 tadi itu. Begitu. Jangan nanti ke politik Bang Adi. Jadi saya pengen tahu aja deh. Jangan. Begitu. Itu biarin orang-orang aja yang ngomong politik. Kita mau ngomongin syukur sama sabar. Begitu. Tapi nanti penelitian Imam Ghazali jangan malam hari ini membedahnya. Biarin. Kalau setuju ya saya kebut bacanya tamat ini. Kalau pengen tamat. Tapi nggak usah ya. Harus sabar. Oh, jadi orang sabar. Masya Allah. Jadi saya bingung juga tadi nomor 1, kalau nomor 2 bingung juga saya. Oh ngaji ya, iya. Ya bisa aja jawabnya kalau Pak Guru. Ya Allah, mudah-mudahan Allah beri kita orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita, jangan banyak-banyak. Begitu. Allah alam bisawab. Tapi sebelumnya kita baca Fatihah. Ini ada infak bantuan daripada Mushola Lahyar untuk Maulid di Banten. Saya titipin ke Bang Nur ya. Nanti dikasih siapa itu? Pak Agus atau siapa? Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan keluarga besar Al-Lahyar
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Allah sehatkan dohir batinnya. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah beri rezeki yang luas yang berkah, anak keturunan yang makin berkah,